Oke, pertama misalnya saya mau simulasi rangkaian seri. Rangkaian seri ya, resistor. Ada 2 resistor mau saya rangkai seri. Gampang dulu aja ya, yang penting kan kita bisa tahu cara pakainya dulu. Nah, kita butuhkan berarti resistor pertama. Kemudian misalnya mau saya beri sumber tegangannya itu baterai ya. Berarti saya butuh baterai. Gitu kan. Komponennya kan itu yang mau kita pakai. Nah, kita tambahkan dulu komponennya. Gimana caranya? Anda bisa ketik ini apa ya? Library, kemudian pick part, atau langsung pencet aja tombol P di keyboard Anda masing-masing. Nah, sampai keluar seperti ini ya, tampilan seperti ini, pick devices. Kemudian ketikkan keywordnya. Misalnya kalau resistor itu saya tulis resistornya. Nah, di modul ya, di bagian komponen atau alat dan bahan itu saya tuliskan misalnya untuk resistor dalam kurung res kayak gitu kan. Nah, itu adalah apa namanya? Keywordnya yang bisa Anda pakai. Ya, jadi nanti Anda nggak kesulitan untuk memilih gitu ya, atau memasukkan keyword di sini. Jadi di modul itu sudah saya tuliskan juga. Nah, saya mau pakai resistor ya. Nanti saya ketik res. Nah, di sini akan terlihat ya bahwa ini simbol resistor seperti ini. Nah, kalau kita lihat PCB-nya itu seperti ini ya. Tapi kita nggak bisa yang ini saja. Oke, resistor sudah ditambahkan, maka akan muncul di bagian sebelah sini. Kemudian saya mau nambahin baterai. Ya udah, ulangi lagi langkah yang sama. Ketik P di keyboard, terus baterai itu sel. Ya. Sel. Nah, di sini ada analog primitif. Ya. Saja. Nah, saya udah menambahkan 2 komponen ini ya. Ya, Intan. Bu, punya saya pas memilih pick parts itu nggak muncul, malah ada tulisannya no libraries found. Itu gimana ya, Bu? Ini, Bu. Kalau misalnya kamu ketik P aja di keyboard gimana? Ini loh, Bu. Coba di close, terus kamu pakai yang shortcut aja. Klik P. Ketik P. Pakai keyboard kamu. Sama. Kenapa ya? Pakai pro atau pakai demo? Nggak tahu, Bu. Kamu downloadnya di mana? Di download di kamu pakai Ada crack di nggak? Kamu pakai tutorial YouTube. Hah? Oh, ini apa, Bu? Crack. Programnya di crack. Saya pas program crack ra, mencet crack ra. Oh iya. Iya, Bu. Sering terjadi seperti itu. Ya. Ini saya juga nggak tahu kenapa permasalahannya kayak gitu. Ya. Jadi, nah yang saya ceritakan itu kemarin, kalau misalnya dia itu nggak, ya krek-krekan kayak gitu, kadang ada yang masalah ini. Coba Intan kalau misalnya, saya nggak tahu itu kenapa ya, kenapa dia nggak bisa keluar. Nah ini mungkin di chat ada yang mungkin pas naruh bin sama model bermasalah. Bin itu apa sih? Kayaknya saya kemarin install aja ya. Izin menjawab ya, Bu. Bin izin Bella. Yang demo mungkin nggak ada binnya, Bu, tapi yang pro itu ada. Oh, iya saya belum pernah install yang pro. Jadi coba ya itu ya, Intan ya. Oke. Tinta gimana? Bu, tadi kan punya saya tuh kasusnya sama kayak punya dia. Terus udah chat ISIS tapi tetap nggak bisa. Itu kenapa ya, Bu? Via gimana Via? Siapa Kan tadi? Saya tuh kasusnya sama kayak punya dia. Terus udah saya pencet ISIS tapi tetap nggak bisa, tetap blank gitu, Bu, tampilannya. Tuh. Mbak Widya gimana? Berhasil? Tampil?
Belum bisa, Bu. Ini baru ke-download yang Proteus 8-nya. Tapi ini lagi mau masuk, kok nggak bisa. Lagi mau masuk ke sini. Buka ini. Enggak, kan saya baru download itu loh, Proteus 8 full-nya itu. Terus kan saya klik untuk download. Tapi untuk selanjutnya maksudnya. Tapi ini kok nggak bisa ya? Wah, kalau Langsung. masalah menginstal dengan crack kayak gitu, jujur aja saya nggak bisa itu. Ya, jadi saya pakai yang ini sudah jadi, ibaratnya pakai yang resminya aja deh. Nanti kalau misalnya ada, nanti saya tanyakan ke asisten deh. Mereka itu biasanya pinter tuh, crack kayak gitu. Gitu ya, Mbak Widya sama Mbak Bu, Vinta. punya saya kok stuck, Bu. Gimana maksudnya? Nggak bisa diapa-apain. Di close nggak bisa. Mau saya ulang, saya close nggak bisa. Oke, ya. Mbak Din, sekarang nih hari ini masih banyak ya yang belum bisa running ya programnya. Oke, yang belum bisa coba di close pakai itu deh. Apa namanya? Task Manager deh. Bisa nggak? Mas. Ctrl Alt delete itu kemudian di close programnya dari situ, bisa nggak? Nanti mulai lagi yang baru. Buka lagi. Nggak bisa itu. Nggak bisa. Oke, nanti kalau misalnya yang pada nggak bisa, kalau sampai akhir masih belum bisa, nanti ditulis saja ya siapa yang belum bisa ya. Baik, Bu. Ya, ini Ya, Mas siapa tadi? Mas Miftah. Ya. Terus satu lagi Vinta. Nah, Widya, Bu. gimana? Vinta. Hujan gede banget. Oke, ya. Yang lain gimana? Sip, dia ada lagi, dia kenapa? Ya seperti tempat Intan, Bu. Intan. Kalau Intan tadi kenapa? Nggak keluar. Pick-nya nggak bisa. Iya, nggak keluar, Bu. Oke. Saya juga, Bu. Solusinya coba deh di close aja dulu, kemudian masuk lagi. Kalau misalnya ini dapat programnya itu dari mana? Dari kakak tingkat atau cari di internet? Dari tutorial YouTube, Dari Bu. internet, Bu. Cari di internet. Rizka? Ini Bu, si Ajeng Intan. ngechat saya. Kalau aplikasinya dia nggak bisa diapain, Bu. Nah, gimana Rizka? Nggak, tadi Ajeng ngechat saya kalau aplikasinya dia nggak bisa diapain. Mbak Rizka kok suaranya bergema-gema gitu ya? Bentar sih. Di chat aja ya, Bu, saya tulisnya. Halo? Ya, Ya gimana Mbak Rizka? ini saya mau nyampein dari Ajeng kalau aplikasinya dia nggak bisa dipakai, Bu, nggak bisa diapain. Nggak bisa diklik-klik gitu. Oke, berarti permasalahan mungkin ini ada di sumber dari aplikasinya sendiri ya. Bisa jadi karena banyak kan. Nanti coba saya mintakan ke asisten. Mereka kemarin pakai crack-crackan yang mana? Kayaknya kemarin itu nggak sebanyak ini permasalahannya ya. Hanya mungkin 1-2 orang yang kayak gitu. Tapi ini hampir banyak banget yang kayak gitu. Nih ada Jovan, ada Bella ya. Lagi di kampus. Saya juga lagi di kampus. Bener banget, hujannya gede banget di sini. Di mana? Di kelas, Mbak Bella dan kawan-kawan? Di dekat musola, Bu. Di dekat musola MIPA. Oh, iya. Ya, coba deh nanti dicoba lagi
di close, dibuka lagi. Kalau memang nggak bisa, mungkin kita harus cari sumber lain ya, sumber masternya kita cari lagi yang lain. Oke, Saya mau saran, Bu. Hah? Saya mau ngasih saran. Ya, Kalau nggak bisa krek-krekan, pakai yang demo dari Proteus langsungnya aja. Soalnya saya pakai demo lancar-lancar aja. ya betul ya. Silakan kalau misalnya mau install pakai demo nggak apa-apa. Nah, memang nggak bisa disimpan ya. Tapi kalau misalnya setiap kita praktikum kan pasti akan saya rekam kan. Misalnya nanti datanya ada yang mungkin harus diperbaiki atau apa, kan kita masih punya rekamannya satu persatu kayak gimana. Dan saya itu membuat screenshot rangkaian yang ada di modul, itu nanti rangkaian yang akan kita buat itu sebetulnya kayak gitu. Jadi Anda ikuti aja gitu. Ikuti aja rangkaian tersebut. Jadi sebetulnya tidak yang rumit rangkaiannya. Walaupun nanti nggak disimpan, Anda harus ngulangin lagi itu, saya rasa nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ternyata krek-krekan nyatanya banyak masalah kayak gini, mending demo aja. Kayaknya demo lancar-lancar aja ya, karena sudah di-upgrade terus kan dari Proteusnya sendiri. Gitu ya. Nanti siapa yang nggak bisa di list aja. Sekarang kita langsung mulai simulasi aja ya. Sambil dicoba-coba lagi. Silakan yang lain. Gitu? Ada yang ditanyakan sebelum masuk? Nah, ini kan saya rekam, nanti saya kirimkan rekamannya. Kalau misalnya besok Proteusnya udah bisa, Anda bisa coba-coba sendiri. Gitu. Oke? Oke, ya. Bisa saya lanjutkan ya? Bisa, Bu. Oke. Oke ya, jadi pertama kita, Dwi, kenapa Dwi? Maaf Bu, mau Ya. tanya, ini nanti kita screenshotnya itu rangkaiannya sama kayak Ibu atau dikreasi atau gimana Bu? Terima kasih. Iya, sama kayak saya juga nggak apa-apa. Kalau mau kreasi juga nggak apa-apa. Yang minimal sama lah kayak saya. Ya, kalau enggak ya enggak juga nggak apa-apa.
Halo guys. Guys. Ngapain kamu guys? Halo, halo. Halo. Ibu metu toh? Mohon maaf. Iya, Ibu mati listrik. Maaf, ini masih ada recordnya. Sing dadi host di mateni sik korte. Di WA aja. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Oke, mohon maaf ya, saya tadi terlempar. Jadi di kampus wifi-nya tiba-tiba mati. Mungkin kalau yang lagi di kampus ngerasain yang sama ya. Hujan gede banget di sini. Oke, tadi kita sampai ke mau simulasi ya. Yang lain ya, Alfonsa. Mohon maaf pengganggu, Bu.
Iya. Ada 3 teman kami yang ke out juga itu karena mati listrik atau mati lampu atau jaringannya tidak stabil ya Bu tadi. Jadi tidak bisa mengikuti perkuliahan praktikum pada hari ini. Oke. Oke, nggak apa-apa ya. Tadi juga ada yang WA saya nih, barusan masuk. Ya, karena di kampus tuh gedungnya itu blokir sinyal ya. Jadi sinyal-sinyal tuh nggak masuk nih kalau nggak ada WiFi. Saya nggak bisa nerima WA ataupun ngabarin via WA ya kalau lagi di kampus. Oke, kita lanjutkan aja ya biar cepet ya. Nah, tadi itu di grup sudah ada yang kasih saran video yang bisa dilihat kalau misalnya Anda mau install Proteus yang 8.11 professional version. Oke, sekarang kita simulasi ya. Kita coba rangkaian seri ya, resistor seri. Jadi pertama kita klik dulu ya. Kita mau masang apa di sini. Kemudian klik di lembar kerjanya, klik lagi untuk menempatkan ya. Kita coba yang gampang dulu. Jadi kita seri 2 resistor ya, pasangkan 2 resistor. Ini. Kemudian dihubungkan secara seri. Ya. Kemudian baterainya juga mau kita hubungkan ya. Kita klik selnya, kemudian kita tempatkan di lembar kerja. Posisinya bisa kita putar gitu. Loh. Oke ya. Kemudian hubungkan ya, tinggal diklik ujungnya, tarik ke ujung satunya ya. Gini. Nah, kita juga bisa mengubah nilai resistansinya di sini ya. Di sini kan 10 kilo ohm. Bisa kita ubah dengan cara double klik komponennya. Kemudian di sini kita bisa ubah namanya. Di sini kan default R1. Kemudian resistansinya 10 kilo. Ya, bisa kita ubah misalnya 100 ohm. Ya, misalnya. Yang sini juga R2-nya misalnya 100. Ya. Ini. Oke. Oke.
Oke, mohon maaf ya. Ini internetnya sedang sangat tidak stabil. Suara saya terdengar? Halo? Terdengar, Bu. Oke. Ya, ini lagi hujan gede banget di kampus. Barusan di belakang lab itu ada pohon tumbang. Jadi buat yang lagi di kampus, hati-hati nanti pulangnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya ampun, ini semoga ini nggak tiba-tiba mati lagi. Kalau tiba-tiba nanti nih, buat kesepakatan aja ya. Kalau nanti tiba-tiba mati lagi, nih hilang saya, ke-kick dari Zoom, berarti kita tunda dulu pertemuannya. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, baik. Kita kembali lagi ke sini ya. Tadi kita sudah punya rangkaian seperti ini. Sekarang kita coba lakukan pengukuran dengan menggunakan virtual instrument ya. Misalnya saya mau mengukur tegangan nih, tegangan di R1 ini misalnya ya. Tegangan di R1 berarti saya klik virtual instrument sini panel ini, kemudian saya pilih yang DC. Kan ini DC kan baterai, DC voltmeter ya. Saya taruh dulu di sini. Nah, ingat ya bahwa pengukuran tegangan itu kan dipasang secara paralel, kan? Sedangkan pengukuran arus itu dipasang secara seri. Jadi kalau misalnya saya mau mengukur tegangan di R1 sini, ya sudah tinggal positifnya saya hubungkan ke ujung yang satu dan negatifnya saya hubungkan ke ujung yang lain. Jadi pengukuran tegangan kan, diingat-ingat lagi ya, dipasang secara paralel kan kalau seperti ini. Kalau pengukuran arus gimana? Saya harus pasang secara seri, gitu kan? Nah, berarti misalnya saya mau mengukur arus di sini ya, berarti saya hapus dulu ini, hapus dulu apa? Kabelnya. Kemudian saya mau ukur arusnya di sini ya. Sehingga saya hubungkan seperti ini. Kebalik ini kayaknya. Bu, cara mutus kabel gimana, Bu? Di klik kanan kabelnya, kemudian di klik delete wire. Oke. Ini kan? Ya, Bu. Terima kasih. Ya, ini ya. Nah, kalau kita punya di sini baterai 1,5 volt ya, kemudian saya punya resistor dengan nilai yang sama, 2 resistor saya pasang seri, nilainya sama 100 ohm, 100 ohm. Ini bisa nebak kan di sini tegangannya berapa? Kira-kira tegangan di sini harusnya berapa nih? Tegangan di R1. Ada yang bisa jawab? Tegangan di R1. Saya punya 2 resistor. Di rangkai seri nilainya sama persis. Oke. Tegangannya di sini 1,5 volt. Berarti di sini di R1 ada yang bisa tebak? 0,75, Bu. Ya, Mbak Amalia. Ya, betul. 0,75 volt ya. Mau berapapun nilainya R-nya di sini ya. Asal dia 2 ini ya, 2 nilainya sama, identik. Berarti kan tegangannya itu tinggal dibagi 2 kan? Sini 0,75, di sini juga 0,75. Ya, itu disebut dengan teori pembagi tegangan. Oke. Rangkaian seri itu disebut dengan rangkaian pembagi tegangan. Kalau rangkaian paralel itu disebut dengan rangkaian pembagi arus. Gitu kan? Diingat-ingat lagi ya yang itu. Nah, sekarang kita jalankan simulasinya. Coba kita lihat tegangan dan arusnya berapa ya. Kita jalankan. Ini klik play-nya di bawah ini paling pojok kiri ya, di sini ya. Oke, ditunggu ya, ini punya saya malah not responding. Ya elah. Oke, sudah keluar? Sudah pada keluar nilainya? Voltasenya berapa?
Ya, sambil nunggu punya saya. Kalau misalnya di situ belum keluar, itu berarti mungkin range-nya kita bisa kurang tepat gitu ya, milih range-nya ya. Di sini kan 0,75, betul ya? 0,7 Dea ya. Maaf Bu, itu apa namanya, saya nggak bisa nyambung gitu Ibu. Nggak bisa nyambung. Iya. Coba di bagian mana ini? Tool yang wire auto router itu sudah dipilih itu, udah posisi keklik di situ. Sebentar Bu. Bu, ampere meternya di mana Bu? Ampere meternya di nyarinya gitu. Iya Bu. Di virtual instrument ini sama. Kan di bawahnya DC voltmeter itu ada DC ammeter. Oh ya Bu. Ya, sudah semua? Belum bisa Bu. Belum bisa. Nggak bisa langsung connect nih. Ada yang punya permasalahan yang sama kayak dia? Rofi Bu. Hah? Rofi, sama juga kayak gitu? Sama. Ada aja ya. Ini juga nggak bisa diklik-klik, ini nggak bisa nih. Yang harusnya kalau misalnya itu nggak bisa diklik itu udah bisa itu langsung connect. Ya. Kayak sambil dicoba-coba lagi ya. Nah, kan kita udah dapat nih kayak gini. Nah, di sini ammeternya ini kan masih 0 ampere kan. Kemungkinan kita salah, bukan salah, kita kurang tepat gitu ya untuk memilih range-nya. Pertama kita stop dulu. Jadi kita nggak bakal bisa ngedit rangkaian ini kalau kita nggak stop simulasinya. Kita stop dulu simulasinya. Ya, kemudian double klik ammeternya. Nah, di sini kan ada display range ya. Range-nya kita ganti dari ampere misalnya itu kita klik ini ya. Itu bisa kita pilih misalnya miliampere atau mikroampere ya. Kita klik misalnya di sini miliampere. Oke, kita lihat sudah bisa terbaca atau belum. Nah, sudah bisa terbaca kan? Berarti di sini tertulis dia itu 7,5 miliampere. Tadi kalau misalnya kita masih menggunakan ampere di sini masih terlalu kecil ya nilainya untuk terbaca. Gitu. Itu cara mengubah range-nya. Ya, jadi kalau misalnya belum keluar besok jangan panik kalau loh kok Bu punya saya 0 terus ini gimana? Coba diganti dulu range-nya. Ya, bisa jadi range-nya itu kurang tepat, terlalu besar Anda memilihnya. Oke. Nah, itu pengukurannya. Jadi yang akan kita lakukan itu seperti itu ya. Anda ingat-ingat lagi misalnya untuk DC gitu ya. Ini kan lambangnya seperti ini ya. Ella gimana Ella? Bu, tadi cara nampilin ammeternya gimana Bu? Nilainya? Nilainya di keran simulasi yang ini? Tadi kan di saya ini masih 0 ampere. Terus gantinya. Iya. Oh, oke. Ini ammeternya di double klik. Klik-klik. Terus di bagian sini display range ini diganti. Ya, diklik ini. Dipilih yang mana? Mau yang ampere meter atau miliampere. Tadi kan ampere ya. Ampere belum kebaca. Kita pilih yang miliampere. Gitu. Gitu ya. Tapi kan saya sudah double klik. Tapi itu malah munculnya beda, Bu. Tapi ada nggak display range-nya? Ada kata-kata display range nggak? Apa? Munculnya apa? Munculnya itu langsung nilai, tapi dalam bentuk ya tabel gitu, Bu. Terminal voltage minus 750 milivolt. Volt, ampere. Bentar tuh. Kalau volt berarti itu DC voltmeter di sini. Beda ya kita pakainya.
Ya Bu, saya sudah itu ampere meter, tapi satuannya gitu. Satuannya gitu. Volt gitu. Punya saya sama kayak Ella Amalia. Why? Kelas ini banyak sekali ya masalahnya, kenapa saya nggak tahu. Tidak pernah terjadi sebelumnya, ya. It's okay. Ya. Tapi misalnya Mbak Ella klik, itu satuannya, tadi kan kalau kita simulasi ya, simulasi itu kan keluar 7,5 miliampere. Di situ kalau misalnya diklik keluarnya berapa? 750 milivolt. Milivolt. Iya, MP gitu, Bu. Ini berarti 750 milivolt. Iya, Bu, kalau itu udah ada. Nah, yang ampere meternya itu masih 0. Sedangkan kan kalau ngikutin caranya dari Bu Vina itu malah tampilannya beda gitu. Kalau misalnya tidak mengikuti saran saya, keluar nggak nilainya? 0? Kalau misalnya Alea juga sama, Alea. Udah, Mbak Alea gimana Mbak Alea? Solusinya tadi, apakah menemukan solusi? Diapain tadi? Oh, sudah tadi Bu. masalahnya nggak keluar nilainya kan, Bu. Itu Ya. belum di play, Bu. Kalau punya saya. Oh iya, kalau Mbak Ella berarti belum ya Mbak ya. Nanti coba deh. Sudah, Bu. Hah? Sudah, alhamdulillah. Masalahnya tuh di sini, Bu. Yang tombol play itu masih hijau dan perlu di pause. Oh iya. Ya, oke. Gitu ya. Diingat-ingat lagi ya. Tadi saya juga sudah menyampaikan ya. Rangkaian ini tidak bisa kita modifikasi selama simulasi masih berjalan. Jadi harus kita stop dulu simulasinya. Oke? Nah, sudah. Sekarang itu salah satu cara ya. Kita bisa langsung pakai DC voltmeter, bisa langsung pakai DC ammeter. Nanti misalnya pakai arus bolak-balik ya, arus bolak-balik nanti bisa pakai yang generator ya. Nanti kita belajar sambil jalan aja ya. Arus bolak-balik ini di generator, ini kan ada sinus ya. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau baterai kan ini, bentuknya itu seperti ini, nanti bisa kita hubungkan. Ini cuma saya kasih contoh aja ya. Komponen resistor. Nah, jadi kalau misalnya AC, kita kan pakainya simbolnya seperti ini ya. Jadi di generator ini kita pilih yang sinus nih. Kita pilih yang sinus. Kemudian pasangkan di sini. Nah, kemudian kita hubungkan gini ya. Nah, ini kan cuma satu aja nih titiknya di sini ya. Cuma satu titiknya di sini. Sedangkan kalau satu rangkaian itu kan harus satu loop ibaratnya lah ya. Nah, kita tempatkan, ini kan positif di sini, kita tempatkan terminal negatifnya. Terminal negatifnya itu kan ground. Jadi pilih terminal mode di sini ya. Terminal mode nih. Yang tanda panah kanan kiri ini. Kemudian pilih ground. Ya. Kita pilih ground, kemudian kita klik di sini. Nah, tuh. Jadi ini positif, sini negatifnya. Arus akan mengalir dari sini ke ground. Dari sini ke ground, gitu arusnya. Nah, misalnya saya mau ubah nih ya. Misalnya saya mau ubah yang ini. Double klik. Nah, ini kan ini sebagai sumber. Ya, sumber tegangan AC ini. Itu bisa kita ubah nilainya, bisa kita ubah nilai tegangannya mau berapa. Kita double klik, kemudian di sini amplitudo, ya, amplitudonya mau berapa volt. Amplitudo itu kan tahu kan tegangan AC kan bentuknya sinyal AC kan seperti ini sinusoidal ya. Amplitudonya berapa? Simpangan terbesarnya itu berapa? Misalnya mau saya buat 2 volt. Misalnya.
Amplitudenya saya buat 2 volt, kemudian frekuensinya berapa? Frekuensinya macam-macam ya. Misalnya saya mau buat dia frekuensinya 1000 Hz gitu. Oke. Enter aja. Nah, sini misalnya lagi ini 100 lagi. Kemudian yang ini double klik 100 lagi. Ini. Nah, kita bisa menggunakan pengukuran tegangan gitu ya. Bisa kita menggunakan yang tadi ini AC voltmeter atau AC ammeter, atau kita bisa menggunakan osiloskop sebenarnya. Ya. Sekarang udah nggak ada fisika dasar ya. Semester kemarin Anda sudah belajar alat ukur listrik kayak gitu, ada nggak? Ada mata kuliah alat ukur listrik nggak? Untuk kurikulum yang sekarang ya. Kurikulumnya tuh nggak ada ya. Kurikulumnya tuh ganti-ganti terus. Saya sampai nggak hafal ini untuk kurikulum ini tuh yang urutannya kayak gimana kayak gitu. Oke. Kita bisa menggunakan osiloskop ya. Kalau misalnya ini udah mau habis ya waktunya ya. Wow. Kita lanjutkan minggu depan aja nih. Nah, kita bisa menggunakan osiloskop kayak gini ya. Nah, osiloskopnya minggu depan aja deh, karena ini waktunya udah habis. Sedangkan kita tadi banyak waktunya terbuang karena saya hilang-hilang. Jadi minggu depan kita akan coba membaca sinyal kalau AC, pakai AC dan DC ya dua-duanya. AC DC, pakai osiloskop itu bagaimana? Kalau pakai ini kan udah bisa kan tadi. Nah, sebelum saya akhiri, tapi saya mau nambahin satu lagi. Ada probe di sini ya, probe. Ini probe nih, probe mode. Itu bisa kita pasang misalnya, saya mau mencari tegangan nih, tegangan di titik sini nih. Klik probe, kemudian saya pilih voltage, kemudian saya klik di sini. Nah, nanti ketika saya jalankan simulasinya, akan secara otomatis di sini ada nilainya. Ya. Voltase juga bisa saya tulis, cari di sini juga ya. Oke, misalnya saya jalankan simulasinya, itu akan keluar nilainya di situ. Ya, not responding lagi. Ya, ini di pause dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi di titik ini tegangannya adalah 0,749 sekian volt. Sedangkan di titik ini nilainya ini ya 3,7 kali 10 pangkat min 5 ya. Gitu. Nah, ingat ya, kalau tegangan itu kan beda potensial, ya kan? Antara dua titik gitu kan, beda potensial dua titik. Berarti kalau misalnya kita pakai yang probe ini, kita harus mengurangkan gitu kan. Tegangan di A dikurangi tegangan di B. Itu kan sama dengan beda potensialnya, gitu kan? Sedangkan kalau kita pakai yang langsung di sini DC voltmeter itu langsung terbaca ya, beda potensialnya 0,75 volt. Itu yang ingin saya tunjukkan ke Anda ya. Ada banyak cara yang bisa kita gunakan, bahkan hanya untuk pengukuran tegangan pun kita bisa pakai yang seperti ini, kita bisa pakai probe, kita bisa pakai osiloskop. Nah, besok saya tunjukkan di mana sih pengukuran dengan menggunakan osiloskop. Dan nanti kalau misalnya lab ELIMS dibuka, saya tunjukkan juga CRO atau osiloskop yang asli itu kayak gimana. Bedanya apa? Biar Anda lihat, oh iya, saya pakai kayak gini, saya pakai simulasi kayak gini, ternyata nggak beda jauh dengan aslinya. Ya, cara pengoperasiannya pun sama. Gitu ya. Juga minggu depan saya kenalkan juga dengan yang namanya Tinkercad ya. Biar bisa lihatlah dua sisi. Kita simulasi pakai ini, kita simulasi pakai Tinkercad, itu bedanya apa? Dan plus minusnya itu apa? Gitu? Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Amalia. Tadi saya ketinggalan yang waktu itu yang tadi ngukur yang amperemeter. Kan tadi nggak bisa karena display ya, Bu. Terus habis itu berapa range-nya ya, Bu? Milimeter. Miliampere. Oh. Ya, miliampere nih ya.
miliampere di sini. Oke. Oke ya. Setelahnya ada kuliah lagi. Bu, Sudah. izin tanya, Bu. Ya. Siapa nih yang cowok dulu, Mas Rizal? Apa yang mau munculin baterai tadi bagaimana ya, Bu? Tadi pas apa sinyalnya jelek ya, Bu? Mau apa? Ngapain Yang baterai? munculin yang awal Baterai awal ini. tadi. Ini. Iya. Oh. Ya. Ya, kamu tambah komponen. Kalau tambah komponen kan berarti pencet P di keyboard ya. Di keyboard dipencet P. Nah, muncul. Kemudian baterai itu keywordnya itu sel. Sel. Ya, ini sudah langsung di sini terpilih ya. Analog primitif baterai kemudian di oke. Ya, bisa dilihat ya di sini ya. Baterai aja, sel itu aja banyak banget gitu. Anda bisa memilih mau yang kayak apa, baterainya itu ada. Gitu. Kemudian misalnya ada apa nih, transistor ya. Besok kita pakai yang namanya transistor. Nah, transistor itu ada banyak macamnya di pasaran. Keuntungannya Proteus ini ya, tadi yang saya sampaikan, banyak banget library-nya. Dari nih kode macam-macam, segala macam kode transistor ada. Mau transistor tipe NPN, PNP, mau yang wattnya berapa, kemudian dari ini nih ya, dia mau bipolar transistor atau mau yang lain, itu tuh ada gitu. Jadi ini kelebihannya nih ya, ini yang ada di pasaran. Kalau misalnya Anda mau buat rangkaian gitu, mau beli di toko, kodenya apa gitu, IC nih biasanya. Apa itu IC? Apa itu transistor? Kita pelajari besok ya. Pertama kita belajar dioda dulu. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Belum ada? Cara rotasi gimana, Bu? Iya, gimana Mas Miftah? Cara rotasi. Muter rotate komponen. ya. Bisa Anda klik di sini nih, atau bisa Anda klik kanan dari komponennya. Kemudian nih ada rotate ya. Itu Miftah. Nah, siap, Bu. Oke. Nah, itu jadi ini program yang akan kita pakai itu ini. Seperti ini simulasinya ya. Anda ngerangkai sendiri. Mungkin kalau kemarin PET kan sudah ada ya. Misalnya bisa dihubung-hubungkan atau kayak gimana, PET itu lebih simple kan. Ini kita bisa betul-betul desain, kita bisa buat ini apa namanya, angka-angka komponennya sesuai dengan yang kita mau. Ada satu lagi sebetulnya, tapi ini nggak usah ditambahkan juga nggak apa-apa kalau misalnya ini udah nggak cukup waktunya ya. Saya perlihatkan saja. Jadi di text script mode ini ada text script mode di sini. Nah, itu untuk menulis ya. Nanti di laporan sementara semua screenshot wajib ada namanya di dalam program. Jadi klik text script mode, kemudian diklik di lembar kerja Anda, ketikkan namanya. Misalnya Kinaka simulasi 1 gitu ya. Simulasi 1. Jadi nama Anda, terus NIM ya, nanti NIM-nya berapa, kemudian judul dari praktikumnya apa. Gitu. Klik OK. Nah, sudah ada kan di sini? Jadi semua screenshot itu harus ada namanya. Jadi bukan Anda ngambil dari punya teman atau kayak gimana. Ya, betul-betul punya Anda sendiri. Maaf, Bu, gimana caranya? Ya. Ini text script mode ini, yang sini. Icon ke-5 dari atas. Text script mode, diklik. Kemudian Anda klik itu tulisan mau ditaruh di mana. Misalnya taruh di sini. Klik di lembar kerja. Klik. Nah, muncul seperti ini. Tulis namanya. Kemudian tulis NIM, tulis praktikumnya apa judulnya. Di OK. Ya, maka akan muncul di sini. Nah, pokoknya semua screenshot harus ada ini, identitasnya. Gitu. Itu kalau sekarang belum apa namanya? Belum ada ininya nggak apa-apa kalau masih ketinggalan kayak gitu. Kita kan hari pertama ya, latihan-latihan dulu. Kalau ketinggalan nanti screenshotnya nggak ada ininya juga nggak apa-apa. Tapi waktu laporan sementara wajib ada. Gitu, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Sudah lebih 7 menit. Saya udah bablas 7 menit dari 14.40.
Oh, maaf, Bu. Mm-mm. Text script mode-nya tadi nggak bisa diklik. Sudah Anda stop, simulasi sudah stop posisi? Udah. Sudah. Terus Ini nggak bisa diklik? masih belum bisa. Oke. Yang lain tapi tadi bisa? Coba yang lain, apakah yang lain bisa atau hanya yang icon itu aja yang nggak bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Bisa, Mbak Bu. Dwi, coba dicoba yang lain. Misalnya ground, Anda klik ground, kemudian Anda klik di sini, muncul nggak? Icon itu aja atau semua icon lagi bermasalah? Tadi siapa yang bertanya? Mbak Dwi Hayu atau Dwi ya? Dari script mode ke atas nggak ada yang bisa, tapi bawah-bawahnya bisa. Komponen gini, kalau kamu klik komponen keluar kayak gini? Bentar, Bu. Diklik komponen. Nih kalau ya dicoba-coba aja dulu ya Mbak Dwi, cek lagi. Kalau misalnya nggak ada, saran saya betul download yang demonya aja untuk meminimalisir ada error di mana. Kalau misalnya nanti ternyata udah dicoba install yang tadi pro dan nggak bisa, ya udah pakai demo aja, nggak apa-apa. Toh nanti setiap praktikum misalnya kita mau ganti rangkaian lagi kok. Gimana Dwi? Punya saya yang demo, Bu. Demo, mau punya Mbak Dwi demo? Nggak bisa, kenapa ya? Dari junction.mode sampai text script mode. Nggak bisa ini, 3 ini? Iya. Wire label juga nggak bisa nih di sini? Nggak bisa. Oke, ya udah. Oke, ya udah. Gimana? Kalau itu nggak boleh nggak, Bu? Namanya di filenya. Iya, pasti kalau misalnya filenya pasti harus ada namanya ya. Iya. Tetap dikasih nama ya filenya. Maksudnya kalau ini kan screenshot ini kan nama memang sudah tertempel di programnya di sini, ya kan? Misalnya nanti ada yang nggak bisa dapat rangkaian gitu, aduh saya ambil fotonya rangkaian temen deh, itu kan bisa aja kan sebetulnya. Kalau ada namanya kayak gini kan setidaknya ya itu dari Anda sendiri. Tapi nggak apa-apa Mbak Dwi, kalau misalnya nggak bisa, ya sementara nggak apa-apa, nggak dikasih nama dulu nggak apa-apa Mbak Dwi. Gitu? Bentar Bu, ini kan saya SS dari laptop kan Bu, terus di Zoom ada namanya saya, terus sebelahnya ada keterangan Mi gitu. Itu kan kayak apa bukti kalau dari laptopnya saya gitu, boleh nggak Bu? Boleh. Good ya. Jadi itu jadi salah satu solusi. Oke, terima kasih ya Mbak Dwi. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi yang lain? Bu, saya. Ya, Intan. Ini kan screenshot-nya dikirim ke link. Itu ada tenggat waktunya nggak, Bu? Screenshot-nya iya hari ini. Kalau yang nggak bisa gitu misalnya. Ya, kalau misalnya kan tadi ada beberapa yang harus download lagi gitu kan, Bu. Oh ya udah, kita sebenarnya ini kan hanya latihan aja ya, Mbak Intan. Latihan saja itu ya sudah. Gini aja deh, saya kasih waktu sampai kapan? Mau sampai kapan? Karena ini latihan, jadi kita kasih kelonggaran aja. Kita sampai minggu depan gitu ya. Jadi saya ambil presensinya sampai minggu depan. Setidaknya Anda sudah mencoba gitulah. Minggu depan kita coba yang CRE. Sebelum praktikum saya cek lagi nanti sudah dicoba atau belum. Gitu? Ada lagi? Iya Bu, terima kasih Bu. Ada lagi? Belum ada? Oke. Kalau belum ada, bisa saya akhiri ya. Nanti kalau ada pertanyaan, Anda bisa WA saya, bisa japri ataupun via grup. Oke, saya stop dulu. Oke. Baik, semoga nanti yang nggak bisa
setelah diinstal lagi atau diinstal ulang atau gimana, dicoba-coba lagi. Semoga nanti sudah tidak ada masalah lagi. Pertemuan berikutnya kita sudah lancar, nggak ada masalah. Kalaupun misalnya masih ada 1-2 ya bisa lah ya nanti kita atasi bareng-bareng. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita masih tetap latihan dulu. Jadi hari Senin ya, ingat kemarin kayaknya saya punya pertanyaan kan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan hari Senin. Jangan lupa tonton videonya Bismart. Hari Senin saya akan random tanya ke beberapa orang untuk menceritakan dan menjawab pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam.